Kita mungkin sering mendengar, mengucapkan, dan bahkan berdiskusi dengan topik mengenai lingkungan hidup. Akhir-akhir ini, atau setidaknya dalam satu dekade ini, lingkungan hidup menjadi isu yang populer di masyarakat, dimulai dari perdebatan mengenai isu pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming, gas rumah kaca, GMO, organisme transgenik, kerusakan hutan atau deforestasi, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi isu lingkungan hidup yang menjadi wacana bahkan polemik di masyarakat baik pada tingkatan lokal maupun pada tingkatan global. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Definisi yang sangat panjang bukan dan tidak mudah dimengerti. Mari kita uraikan bersama. Singkatnya, hampir seluruh isu lingkungan hidup ada dalam undang-undang ini, seperti pengendalian, pencemaran, kerusakan, limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, kajian lingkungan hidup strategis yaitu KLHS, daya dukung, daya tampung, dan masih banyak lagi kecuali sampah domestik yang mempunyai undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan. Lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan biotik, yang kedua lingkungan abiotik, yang ketiga lingkungan sosial. Yang pertama lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup bernyawa dan memiliki wujud makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tergolong dalam komponen lingkungan biotik. Contohnya seperti tumbuhan melakukan fotosintesis, hewan berburu mangsa, manusia bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Contohnya, ikan membutuhkan air untuk bisa hidup. Air dalam hal ini merupakan lingkungan abiotik karena merupakan benda mati yang sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat terjadinya interaksi oleh makhluk hidup. Lingkungan sosial bisa diartikan pula sebagai lingkungan buatan manusia. Contohnya seperti lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat wisata, lingkungan pasar, dan lain sebagainya, seperti tempat umum lainnya.